Di antara tampek-tampek yang disukai oleh setan, yaitu jin-jin jahat, adalah tampek-tampek pengap gelap di lorong-lorong, di got-got, tampek-tampek busuk dan bau, dan di liang-liang, di liang-liang lubang tanah-tanah, termasuk di gua-gua. Setan itu identik dengan malam. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, apabila seorang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, setan senang. Karena tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi untuk masuk rumah. Termasuk setan suka di rumah-rumah kosong, terpencil. Itulah sebabnya kita tidak boleh membiarkan kamar kosong, hitam gelap, tapi terangilah dengan cahaya. Masukkan pagi hari udara segar. Jangan dibiarkan tertutup, rapat, gelap, pengap. Suka sekali setan. Nah, di antara tampek-tampek itu salah satunya adalah WC atau tampek di mana kita buang air. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, apabila seseorang masuk ke WC, khala, biasanya dulu tempat terpencil, Rasulullah itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'is. Apa itu khubus? Kenapa perlu berlindung kepada Allah daripada khubus? Khubus itu adalah, banyak yang memahami itu setan-setan yang jantan. Sementara khaba'is adalah yang perempuan yang betina. Setan yaitu jin jahat, sama dengan kita, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka juga kawin, hidup berkeluarga, mereka juga punya keturunan. Cuma bedanya dengan kita manusia, awak nampak dinyo, awak tidak nampak. Melawan musuh yang tak nampak itu yang susah. Satu-satunya andalan kita, tameng kita, perisai kita, yang penghambat supaya yang jin-jin jahat itu menentang kita, zikir. Awalilah kerja dengan bismillah. Lalu berdoalah kepada Allah, kita dipelihara, dijaga daripada hal-hal yang jelek, yang buruk. Begitu juga kalau orang kalau masuk rumah senja-senja atau sore hari, jangan sampai nyo membawa setan ke rumah. Setan itu tanda kutip adalah jin. Jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang kafir, sombong, disebut dengan syaitan. Di samping itu ada pula jin yang muslim, jin yang saleh, jin yang taat. Dalam surat Al-Jin, wa minnal muslimun, di antara kami ada yang muslim, tapi ada juga yang tidak. Jadi ketika seseorang masuk rumah, kalau dia tidak tamengi pintu rumah dengan zikir, setan masuk. Itu jin-jin. Sore-sore hari itu kan jin-jin berkeliaran menyambut kedatangan malam. Orang-orang gaya siswa mengecekkan, tapi jak beku anak ibili adalah sanjo. Dan memang ya, di senja di sore hari itu setan-setan yang tasyirun, mereka bersebaran menyambut kedatangan malam. Maka diperintah kepada kita untuk tahan anak-anak di rumah. Jangan pehan dari sanjo. Yang di luar rumah panggil. Adilah sanjo maghrib ketiba. Bersiap-siap untuk salat maghrib. Karena yang berkeliaran sore hari itu setuju dan suka bana setan, ini berkawan.
Lalu bagaimana supaya setan itu tanggal lepas, terhambat, terhalang begitu? Baca bismillah. Setan itu takut dengan bismillah. Tapi bismillah sebagaimana kita pahami ketika itu kita memohon agar Allah melindungi kita dari itu. Kita ambil contoh. Ada seseorang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis sahih. Lalu setelah makan tinggal satu suuk lain, dibacanya bismillah. Fi awalihi wa akhirihi. Tersenyum Nabi. Semenjak tadi makan, tu setan makan. Engkau berdua dengan setan makan. Lalu dibaca bismillah walaupun terlambat. Setan memuntahkan apa yang dimakannya. Begitu penjelasan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Setan makan, dia kan jin. Yang nak makan Allah. Kata ulama, yang dimakannya itu bukan nasi itu benar, bukan sambal. Menurut pendapat mereka ada aroma, bau. Kalau dalam ilmu orang sebelah, mangko badarahi rumah itu. Menyogok, membayi orang takut ke setan. Dialirkan darah kan? Darah tu dia ke tungkak. Setan suka dengan darah. Entah ada bau di situ, entah apa, ini suka. Makanya kita tidak boleh sama orang mencapaan pakai darah. Lebih-lebih ke semak-semak. Ini kembali kita ke tadi bahawa ketika kita makan, kalau lupa di awal membaca bismillah kena sakit yang litak dan laparnya, kira-kira tinggal separuh atau sesuatu oleh bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan pada akhirnya. Setan memuntahkan apa yang dimakannya. Berarti setan makan, setan minum. Kan pernah pula jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah salah seorang sahabat terkenal, ditugaskan oleh Nabi untuk mengawasi zakat-zakat berupa buah-buahan kurma. Satu malam ketika Abu Hurairah piket rundu, ada makhluk setinggi pinggang berbulu mengambil kurma zakat. Nampak dia Abu Hurairah, ditangkuknya dia Abu Hurairah tangannya. Ditanya, itu apa kurma segala macam. Kecek jin jahat tadi, Abu kan punya keluarga loh. Tetapi namanya Abu Hurairah tidak tahu sesuatu jin. Jin kalau menjelmakan diri dalam bentuk-bentuk tertentu, kita tidak tahu sesuatu jin. Abu keluarga mau butuh makan, mau susah. Dilapihkan oleh Abu Hurairah balik. Tapi datang lagi yang kedua kalinya di hari lain. Ketika itu Abu Hurairah kembali menemukan makhluk yang sama. Beliau tangkap, tangannya tidak dilepaskan. Engkau akan aku bawa menjumpai Rasulullah. Karena kurma aku kurma zakat. Basawa memanahnya. Jangan dibawa ke Rasulullah dengan berbagai macam cara. Ya Abu Hurairah orang yang lembut, dilapih oleh. Kali yang ketiga datang lagi. Ketika itu tidak dilapih oleh orang. Engkau dibawa ke Rasulullah. Kata si jin jahat tadi, ambo ajarkan engkau cek kelimat. Tapi jangan bawa ambo ke Rasulullah. Kata jin menasihati Abu Hurairah, bacalah ayat kursi. Satu malam. Kalau maka sampai pagi engkau tidak akan didatangi syaitan. Engkau akan dijaga, dipelihara pada syaitan. Diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah kejadian yang 3 malam.
Kata Rasulullah, setan itu pembohong, pendusta, tapi nancik ke batu aja. Nah lain cerita setan nyipayan dipacik, tapi nancik ke batu. Baca ayat kursi. Engkau akan ditamengi, dipelihara, dijaga, dilindungi pada setan. Gitu kan? Jadi yang kita ambil dalil tadi, setan itu makan, setan itu minum, setan itu berketurunan sama dengan kita. Setan itu kan adalah nama yang diberikan kepada jin-jin yang kafir, kufur, membangkang, menentang. Karena mereka juga beragama. Nabi mereka, Nabi Muhammad juga. Beberapa kali Nabi SAW diajak oleh petinggi-petinggi jin agar Nabi mengajari mereka ayat Al-Quran. Di Makkah kan terkenal dengan masjid jin. Nah, jin-jin jahat, jin-jin durhaka, bangkang, kufur, engkar, dan segala macam disebut dengan setan. Syaitan. Di Urawa bahasanya kan setan. Syaitan. Jadi setan adalah makhluk-makhluk jahat. Makhluk-makhluk yang suka menggoda, menipu hamba-hamba Allah, dan suka menghambat, menghalangi orang untuk beribadah atau mengganggu orang. Contohnya begini, ketika azan dikumandangkan, setan itu kan lari lintang pungkang sampai lari ke Rauha. Rauha itu 40 mil daripada Masjid Nabawi. Lari, tidak mau mendengar azan. Kemudian setelah azan, setan-setan datang lagi untuk mencoba mengganggu, merayu, menggoda, memujuk agar orang kau jangan salah jemaah, atau kalau tidak terlambat datang, atau pikiran kita ini kacaunya. Datangnya balik setan itu, ikamatnya lari balik, selesai ikamat datang balik untuk uzkur kata, ingat iko. Makanya kita banyak dalam salat tu melalang buana. Karena serangan setan dalam salat itu lebih hebat dibanding dengan tak salat. Kalau orang tak salat, itu badal masuk tangguh, tak salah ini. Tapi orang beribadah di masjid, nah itu yang kedegaduhan. Masuk dalam hati kita, di jiwa kita, dirakitkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kembali kita kawal kaji. Salah satu tampek yang disukai setan, liang kotoran, isi khalaq. Namanya khalaq. Al-khalaq itu tampek di mana orang-orang siswa buang air jauh. Tampek yang sunyi, bernama khalaq. Yang sunyi. Nah, kapan di masa saja tampek itu kita buang air, hukumnya sama. Sama-sama tetap ada di situ jin dan setan. Karena mereka mengiringi kita. Diajarkan Nabi lah kita doa. Sungguh-sungguh minta doa. Walaupun apa hari kita, sungguh lah Nabi. Apabila salah seorang kamu itu masuk tampek buaya, namanya ada WC, kakui, jamban, toilet. Itu nama-nama yang bermacam-macam bedanya. Karena dibedakan namanya kan lain fasilitas lain lah. Awalilah ketika masuk cakap dengan baca bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khabais. Tertamengi kita dari setan. Terpelihara dari setan. Ada yang jantan-jantan, ada yang betina-betina, atau laki-laki, ada perempuan. Di tempat-tempat itu. Kalau kita lah masuk WC tadi, jamban, kakui, toilet, atau di mana kita buang air di jalan, di rimba-rimba, di semak-semak, baca bismillah, Allahumma ini. Kapan kita membacanya? Kalau di tempat terbuka, di semak-semak belukar,
ketika mau menyingkapkan pakaian. Bacalah bismillah, lalu baca doanya. Dan Rasulullah itu penghalang setan. Bismillah itu penghalang setan. Kita lihat. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Penghambat, penghalang, pembatas. Kalau sekarang aku sitir, penutup. Jadi penutup, penghambat, penghalang. Anak Adam ketika dia buang air, daripada pandangan penglihatan jin-jin atau aurat anak-anak cucu Adam, itu jangan lupa membaca bismillah. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 606 dan Ibnu Majah nomor 297. Bismillah awalnya. Walaupun tidak pakai bismillah tidak masalah. Cuma penegasannya itu penghambat, penghalang agar diri dan auratmu dilihat oleh setan adalah bismillah. Dalam kaji wacako membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu tidak capek-capek. Namanya kita berdoa. Namanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Bacalah di pintu WC atau di pintu toilet bismillah. Baru lanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian masuklah dengan kaki kiri. Silakan. Buanglah. Karena setan-setan yang ada di situ telah terhambat, terhalang untuk mempengaruhi kita. Ada juga ulama-ulama ahli bahasa memahami al-khubuthi wal khaba'is itu adalah bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, kuman-kuman, virus-virus. Jadi mereka arahkan itu kepada berbagai macam jenis kerusakan, keburukan di WC. Karena tempat-tempat kotor, tempat-tempat bau, situ ada setan. Di samping, di tempat-tempat itu banyak berkembang bakteri, penyakit-penyakit, dan seterusnya. Jadi kalau kita pahami al-khubuthi wal khaba'is itu adalah berbagai macam kejahatan-kejahatan dan kejelekan di kubur di WC, ya. Salah satu sumber kejahatannya kan setan. Kejahatan terbesar adalah setan. Musuh terbesar manusia adalah setan. Ada satu lagi musuh terbesar, Dajjal. Tapi Dajjal itu kan tidak semua orang melihatnya. Tidak semua orang bertemu dengan dia. Itu yang ketiga, ya. Membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan doa aku berlaku umum. Di mana umumnya? Di mana saja kita ke buaya, itulah dianggap namanya tempat buaya al-khala' namanya. Tidak pakai bangunan, tidak pakai ruang, tidak di rumah tempat terbuka. Ketika kita ke sawah, ketika kita ke parak, atau kita berada di tempat lain yang tidak ada WC, tidak ada toilet, silakan buaya yang akan dijauhi, akan adalah jamah sampai maduk kiblat atau belakang kiblat. Kalau tempat terbuka kita buaya, yang kali hati-hatian, jangan kita menghadap kiblat, itu kiblat. Atau jangan kita membelakangi kiblat, menyampinglah. Tapi kalau WC tempat buang air sekolah di punya bangunan atau di kamar-kamar kita ada WC, sejak semula rancanglah jam maduk ke kiblat. Tapi andaikan dibangun WC maduk kiblat tidak masalah, ya. Ulama tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sudah ada dinding dan sekatnya. Tinggal awak membaca Allahumma inni
A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita nang pai ke parak, nan pai ke ladang, ke sawah, atau ke rimbo-rimbo mencari kayu, ingin buang air, carilah tempat buang air itu, hindari pohon yang sedang berbuah, hindari buahnya, jangan ke liang-liang tanah, innaha masakinil jin, bisa jadi liang-liang lubang-lubang di tanah itu adalah sarang jin, hindari. Pergilah tempat air yang terlindung. Ketika kita datang ke tempat itu, di mana kita buang air situ, bacalah sebelum menyingsingkan kodek kain, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Niscaya orang kola tertambangi, terperisai oleh gangguan setan. Kalau mau memahami al-khubuth wal khaba'ith ini, kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Jin, yo. Berbagai macam jenis virus penyakit, yo. Karena di segi kebahasaan begitu. Salah satunya dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Dalam bab taharahnya. Yaitu yang dimaksud dengan khubuthi wal khaba'ith, bisa setan jantan dan setan betina, bisa juga berbagai macam bakteri, kuman-kuman, virus-virus yang ada di WC. Dengan catatan bahwa apabila kita lah minta perlindungan kepada Allah dengan sungguh, maka kita aman. Jangan asal membaca saja. Barangkali dia tersasak, barangkali. Kemudian, ketika kita tidak berada di tempat buang air khusus, di parak, di sawah, berisiko, jangan di tempat terbuka. Carilah tempat yang bisa berlindung, hindari jalan tempat lalu lalang, hindari tempat yang orang suka duduk-duduk di sini. Karena mereka bisa menyumpah, mengkutuk, mencela, memaki, melaknat. Walaupun melaknat tidak boleh, tapi dah harus kalau dilaknat. Sebabnya pipis, buang air, di tempat-tempat bisa 5 orang duduk-duduk. Bon pesing, bon jari yang oleh. Itu kesal orang tu. Nabi lah mengarahkan kita hindari tempat-tempat di mana biasanya orang duduk-duduk, berkumpul-kumpul. Di mana tempat biasanya orang lalu lalang. Kalau Nabi dulu buang air dalam sejarah, beliau ke tengah padang, dicarilah lembah. Kadang-kadang ditancapkan satu tongkek tanda beliau air. Dawak kini kan tidak perlu. Lado dibangun, ada WC. Cuman yang kita kaji itu adalah bagaimana kalau kita di lapangan. Ini contohlah kami nang ke sawah, banyak ke sawah, ke parak, pasti tersak buang air. Setiba tempat di mana kita kamaronggoh namanya, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Silakan bangkit pakaian. Silakan hindari membelakang atau madhab kiblat. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang bisa jadi bagi sebagian orang kau lupa atau tidak terkena atau tidak tahu. Malam kini kita kanan. Malam kini kita lagi tahu. Rupanya agama Islam yang berdasar kepada Quran dan hadis Nabi, begitu juga dengan adanya Nabi yang diutus, banyak sekali kita mendapat petunjuk arahan dalam hidup. Rasanya tidak perlu kita mencari-cari petunjuk lain. Bacalah kitab awak, banyak ketemu di situ tuntunan pedoman untuk dalam hidup. Cuman masalahnya kaum muslimin itu jarang yang mengamalkan ajaran agamanya. Itu yang pertama ya, tentang bagaimana Rasulullah itu
serius dan sungguh-sungguh mengajari, menuntun umat ya. Lalu dalam penjelasan lainnya atau petunjuk lainnya bahwa syaitan itu selalu hadir, selalu datang, selalu ada dalam segenap aktivitas saja yang kita kerajuan, di mana saja kita berada, syaitan itu hadir, yahduru. Syaitan itu selalu datang dan hadir di mana saja kamu berada. Apapun pekerjaanmu, dia masuk. Karena dia ingin memalingkan orang. Itu makanya saja kerajo nang dikerajokan, perbuatan nang dibawa, awalilah dengan bismillah. Bismillah juga itu tameng padisai. Karena kita telah menyebut nama Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kalimatnya kan untuk menyatakan dan sekaligus bersandar, mengharap Allah yang Maha Pengasih Penyayang memelihara kita, menjaga kita kan. Dengan membaca bismillah dalam setiap mengawali perbuatan, kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fawa abtar atau ajza. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan cekot itu bukan sekedar-kedar tapi memang perbuatan. Tidak alih-alih, tidak main-main. Melakukan suatu aktivitas, suatu perbuatan. Mulailah dengan bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, karaja cekot namanya abatar. Abatarku terputus. Wawau atau binatang hewan yang baik putih abatar. Abatarku lah yang digalak-galakkan dan diudi-udian orang kepada Rasulullah ketika di Makkah. Muhammad abatar, Muhammad abatar, Muhammad abatar, Muhammad buntuang. Tidak ada pelanjutnya, tidak ada penerusnya. Ibadati Nabi digalari seperti itu kan. Lalu turun surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fassalli rabbika anhar inna syani'aka wal abtar. Justru yang mencelamu itu Muhammad buntuang, mereka nanti yang buntuang. Sebab sepeninggal mereka, nama mereka hilang dalam bumi. Justru yang dikenal orang kejahatan-kejahatannya. Itu abatar. Terputus. Terputus. Terputus apa? Terputus dari rahmat Allah. Terputus kita melakukan pahala. Buaya juga pahala. Selagi baik, tidak bertentangan dengan syariat, tidak meninggalkan kewajiban, itu amal saleh. Supaya amal saleh kita itu diterima, alamatkanlah kepada Allah, bismillah. Sampai-sampai kalau lupa menjawab bismillah, anggap sesuatu oleh tinggal nasib kau baca bismillah, kan itu dia kan. Bahkan Rasulullah sering menegur, ada berkali menegur anak-anak. Ada anak-anak makan di tampek wadah kadang. Ditegur Rasulullah. Dia makan dengan kiri. Itu langsung saya bercomot. Ini kata Rasulullah, samillah. Wahai anak, bacalah bismillah. Makalah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Kalau tidak nyanyi, pak-pak, ibu-ibu. Ini tak biasa. Makan sambil tagak. Sampah-sampah bersirahkan. Kadang-kadang batengga yang kiri, yang kira. Mantiak lah keceknya. Angkut tangan.
Bismillah. Hindari makan dengan kiri. Makan. Bagaimana kalau kita tidak baca bismillah? Tidak kenyang-kenyang. Tidak ada berkah. Syaitan menunggu mana nanti cici-cici itu. Kalau kalian tinggalkan makanan berserakan di bawah, tidak kalian pungut, itu setan jatah. Syaitan menunggu-nunggu jatah itu. Ini tadi apa? Ambil dengan tangan kanan. Jangan pergunakan tangan kiri. Kalau ada orang yang tidak bisa, bohong gitu. Saya gajah, saya pandai melukis. Tidak bisa lah, terajah, ajalah. Itu baik. Kiri kau jadi identik untuk yang tidak baik. Yang buruk-buruk. Golongan baik-baik namanya Ashabul Yamin. Ashabul Maimanah. Golongan kanan. Kitab catatan yang baik-baik nanti diberikan arah kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Jadi kanan itu lambang kebajikan. Tiba dimakan, ambil tangan kanan, ambil tangan kanan. Pokoknya mengambil apa saja, memegang apa saja selagi baik tangan kanan. Anam parahnya begitu kalau kita tegur anak kita. Makan sambil berjalan, ngemil je. Tidak lupa pakai bismillah. Berarti ketika itu dia juga mengasih setan makan. Itu pentingnya bismillah. Bismillah. Tapi membacanya dengan serius dan sungguh-sungguh. Bismillah itu. Dengan bismillah, kita lah masang tameng. Perisai. Tidak bisa setan satu. Lalu nama bismillah ku apa? Orang terjemahkan masukkan dengan nama Allah. Kalau melebar kita seketik. Dengan apa pergi? Saya pergi dengan motor. Yo Garuda atau Yo Lion. Nah, itu kan dengan. Kata-kata dengan yang terdapat di bismillah itu, salah satu maknanya adalah dengan menyebut atau dengan nama Allah. Saya mulai pekerjaan ini. Apapun pekerjaan. Kalau mau minum, bismillah. Berarti yang mau minum atas nama Allah, karena Allah. Minumlah. Berpahala dia. Syaitan tidak bisa. Syaitan tidak bisa masuk. Tapi kalau lupa kita baca bismillah. Bismillah nak terkena. Makan dengan tangan kiri. Itu sirak-sirak lu lah. Bertinih-tinih kesalahan kita. Itu kan disuruh mengambil, memilih yang terserak. Kalau bisa dibersihkan, bersihkan. Yang tidak bisa, campakkan. Innal mubadzirina kanu. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah teman saudara-saudara setan, ikhwan setan. Jadi kalau kita membuang-buang makanan, senang setan dan suka setan. Iko agak susah-susah tanggung menyampaikan di masyarakat. Kadang-kadang sudah sampai makan melebih aku suatu kebanggaan bentuknya. Jadi kalau kita makan melebih, kita buang, tak dimakan, itu rezeki setan, maka. Jadi jangan biarkan setan ikut makan dan jangan tinggalkan sisa makanan. Setan yang memakan. Sebab dia hadir. Yahduru, dia hadir, dia ada terus. Untuk menghalangi kita. Kalau kita baca bismillah dengan nama Allah. Awak saya bekerjalah dengan Allah. Mulai bekerja, mulai berbuat, beramal, beraktivitas dengan nama Allah. Tapi kerja kita cukup tu nancak-nancak. Nalelok dan baik-baik saja. Karena kita lah membawa nama Allah. Sekaligus mengalamatkan kerja itu kepada Allah. Dan juga memohon kepada Allah agar kita dipelihara. Dijaga, dilindungi. Kerja kita selesai.
selesai kerja kunano. Itulah bismillah. Ketika mau selesai, bismillah situ. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika. Lalu apa itu makna a'udzu? Orang terjemahan bahasa kita a'udzu kan aku berlindung. Secara bahasa a'udz berlindung di balik satu yang kuat, yang kokoh. A'udz itu menjadi a'udzu, ada ya'udzu. A'udz nanti adalah kita mendekat bersandar, berlindung di balik sesuatu yang kuat. Kalau kita baca bismillah, berarti ketika itu kita sedang berlindung kepada yang maha besar, yang maha perkasa, maha kuat dari kejahatan setan. Ini yang tabayang di kita baca auzubillah itu nak. Di siku ada setan, di siku ada jin. Kau tampai-tampai yang tak mungkin tak ada jin. Bacalah auzubillah. Kalau kita dalam perjalanan, mampir kita, mencari hotel, mencari penginapan, atau mencari tempat makan dan minum, itu daerah asing. Diajarkan kita, ada salah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang tercipta. Masuk berkunjung ke daerah yang asing atau istirahat sebentar dalam perjalanan panjang. Perjalanan kita panjang. Istirahat kita di tempat duduk di pelantah atau di rumah orang atau di mana kita duduk batang kayu. Jangan lupa membaca a'udzu bi kalimatillahi tammah. Kita ketika itu berlindung. Kalau dapat perlindungan kita aman, Pak. Dan jangan kalah pentingnya, syaitan-syaitan itu selalu mencari celah untuk masuk menggoda kita, meroyoh kita. Itu makanya di awal baca a'udzu kalimatillah. Mampir. Kamar saya kita mampir, kamar saya singgah. Kita tidak tahu kejahatan apa yang ada di situ. Kejelekan apa yang di situ, keburukan apa yang di situ. Jadi ketika turun kendaraan atau singgah, baca itu. Tidak assalamualaikum, itu baca. Assalamualaikum kalau suruh orang. Assalamualaikum kalau ada orang sini, tapi yang pangkanya baca a'udzu. Nah, kenapa kita baca a'udzu? Kita kan masuk ke tempat yang tak kita kenal. Entah ada apa di situ, anda tahu. Apabila seseorang baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selama dia di situ tidak ada yang bisa memudaratkannya. Ya, selama dia berada di situ dan dia ketika akan mampir itu dibacanya a'udzu bi kalimatillahi tammati, dia aman, dipelihara, dijaga karena dia telah berlindung kepada yang kokoh, itu Allah. Bacalah assalamualaikum ke orang tempat kita singgah. Beko ketika makan, jangan masuk lukah lah, beko bacalah bismillah. Kan ada di tempat-tempat makan orang pakai lukah. Lukahnya pintu keporo. Atau jimat-jimat. Atau palari-palari. Itu semuanya kan syar. Agar kita jangan dipengaruhi oleh setannya. Baca a'udzu bi kalimatillahi tammati, biko kalau makan baca bismillah. Lah sekian berlapis tameng gitu. Kenapa begitu? Syaitan itu rajanya iblis telah bersumpah kepada Allah. La ughwiyannahum, pasti sungguh aku akan sesatkan mereka. Sampai hayat berakhir hayat. Mereka akan terus mengganggu, menggoda, merayu. Kalau begitu hebatnya musuh menghadang, menangkap, membujuk.
Itu yang dikatakan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kata beliau mengumpamakan orang yang membaca bismillah atau membaca auzubillahi tamati itu adalah orang yang lari, menghindar, mengelak daripada kejaran setan. Kama lari ke benteng. Kalau orang lawan berenteng kan tak bisa musuh masuk lagi. Nah, benteng kita daripada setan adalah Allah. Itu gambarannya. Seseorang lari daripada kejar musuh, musuh ingin menangkapnya. Maka larinya menghindar, mencari tampik di mana bisa melindunginya. Benteng namanya. Begitu zikir, begitu doa. Dengan kita lah mementeng diri kita dengan baca zikir, doa atau perlindungan, kita lah masuk benteng. Benteng yang hisnun hasinin, benteng yang sangat kokoh. Nah, kita balik kaji pertama balik. Kaji pertama, idza dakhala aduhumul khala, apabila salah seorang kalian masuk ke tempat buang air, Nabi melakukan doa, kita pun diajarin untuk berdoa. Doanya doa perlindungan. Timbul misalnya pertanyaan, bagaimana kalau lupa? Dia tekana, dia pernah lah sasaok saja, lepasin surang. Bila tekana. Tapi tidak boleh dibaca yang keras di WC. Sebab sedang buang air. Baca saya di hati. Dia baca astagfirullah. Dah buang air, astagfirullah. Lupa baca bismillah ya. Nak mudah. Di hati. Karena di WC kita tidak boleh berbicara, berucap. Tenang, diam. Rasulullah tidak bicara di WC. Andai kan ada orang baca assalamualaikum, terangkan awak jangan jawab. Awak tak boleh berbicara di WC. Baru dibolehkan bicara WC, menyapa, menegur orang yang kejatuh. Awas kata. Itu boleh. Sedang buang air besar, diam. Jangan bicara. Ketika buang air, kita tidak boleh berzikir. Berdoa. Bersalawat, beristighfar. Sabalunnya. Doa itu sabalun kan? Bismillah sabalun. Gambaran Nabi tadi kan begitu. Di situ ada yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, diwakili dengan setan. Bisa yang jahat-jahat itu bakteri, kuman, virus. Bisa juga setan-setan. Maka pesan kita kepada diri hamba dan kita semua, ketika kita ke buang air cukup itu, kanak-kanaklah. Tiba di pintunya kanak-kanaklah ajaran Bismillah. Karena di dalam sudah menunggu setan-setan. Di dalam sudah ada kuman-kuman, virus-virus. Semua kejahatan itu tidak akan terjadi kalau dia tidak izin. Yang mengizinkan semua terjadi adalah dia. Kepada dia kita minta jangan terjadi, jangan awak mengalami kejelekan keburukan itu. Demikianlah kaji kita malam hari ini. Sudah bunyi bel. Semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.